Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Umaminingsih, NIM 19531056 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 6B, akan memaparkan materi mengenai hadis saling tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Tugas dari mata kuliah, materi dan pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah. Dosen pengampu Dr. Eka Yanuarti, Magister Pendidikan Islam. Hadis tentang tolong-menolong. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Antara seorang dengan yang lain tentu saling hajat menghajatkan, butuh membutuhkan, dan dari situlah timbul kesadaran untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Berikut hadis tentang saling tolong-menolong, yang artinya, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, Allah akan membantu keperluannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari kesusahan, Allah akan membebaskan satu kesusahan darinya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib saudara muslimnya, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Umar. Dalam hadis di atas ada beberapa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, orang yang mau membantu keperluan saudaranya, ia akan dibantu oleh Allah dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, orang yang mau melepaskan kesusahan seorang muslim, ia akan dilepaskan dari kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak membuka aib seorang muslim, ia akan ditutupi oleh Allah Subhanahu dari aibnya pada hari kiamat. Mencintai anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayah kandungnya sebelum ia balik. Islam memberikan perhatian terhadap mereka secara khusus. Mengapa? Karena hal tersebut diperlukan agar kelangsungan hidupnya tetap terjaga dan mereka menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bahkan dengan orang lain. Maka dari itu Rasulullah SAW selalu memotivasi umat Islam untuk senantiasa mencintai anak yatim. Berikut hadis tentang mencintai anak yatim, yang artinya, sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kandungan hadis tersebut yaitu menjelaskan bahwa rumah yang paling mulia dalam pandangan Nabi Muhammad SAW adalah rumah yang terdapat anak yatim di dalamnya, dengan syarat anak yatim itu dipelihara dengan baik. Jika anak yatim itu disia-siakan, rumah itu menjadi rumah yang paling buruk. Artinya, rumah itu akan jauh dari keberkahan. Keterkaitan kandungan hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim dalam kehidupan yaitu, yang pertama, tolong menolong dan mencintai anak yatim memiliki nilai ibadah yang berdimensi sosial. 2. Tolong menolong dan mencintai anak yatim merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tolong menolong dan mencintai anak yatim merupakan bukti pelaksanaan terhadap ajaran Islam bagi seorang muslim. Seorang muslim yang mengabaikan kedua urusan tersebut dikategorikan sebagai pendusta agama. Keempat, tolong menolong dan mencintai anak yatim memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Kelima, sikap suka tolong menolong dan memedulikan nasib anak yatim merupakan dakwah dilahat sehingga akan menarik simpati yang masih lemah imannya. Keenam, kedua sikap tersebut merupakan penanaman akhlak yang terpuji dan harus diwariskan kepada semua generasi muslim. Penerapan sikap tolong-menolong dan mencintai anak yatim dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan bersama, misalnya mendirikan rumah dan memberikan orang yang sedang kesusahan. 2. Berusaha meringankan beban sesama manusia, misalnya melihat orang sakit. 3. Bersikap santun dan sayang kepada anak yatim, seumpama menghibur dan membesarkan hatinya.
4. Ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya ke panti asuhan anak yatim. Kelima, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim agar tidak terlantar hidupnya. Dampak positif sikap hidup tolong-menolong dan mencintai anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Islam dapat dirasakan sebagai rahmatan lil alamin. Kedua, hubungan persaudaraan manusia dapat terjalin dengan kuat. Ketiga, ada kehidupan hidup bersama dalam suatu masyarakat. 4. Kemiskinan, kesulitan, dan kesengsaraan dapat dihilangkan. Kelima, jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, serta rakyat dan pejabat akan terkikis. Keenam, persatuan dan kesatuan hidup bersama dalam masyarakat akan selalu terjaga dengan baik. Ketujuh, keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dirasakan dalam kehidupan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat materi yang telah saya paparkan. Bila ada salah dan kurangnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.